Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat blogger. Ketemu lagi bersama kami di channel blog Bojonegoro TV yang akan kembali membahas soal wisata di tengah pandemi bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, Bapak Budianto SPD. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mas Jo dan teman-teman blogger. Ya, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini situasi sudah masuk ke new normal dan ini akan membuka peluang bagi sektor wisata. Namun kalau kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, tentunya kita tahu pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh yang luar biasa, khususnya juga di sektor pariwisata. Dan kali ini kita akan tanya-tanya ke Pak Budi, bagaimana tentunya kondisi wisata di Bojonegoro dalam beberapa bulan terakhir selama masa pandemi. Selama masa pandemi di Bojonegoro ini kita awali bulan Maret, kemudian sampai dengan bulan ini terhitung masuk ke bulan ke-7 Mas Jo ya. Ya, Memang kalau kita bilang sektor terdampak, yang paling terdampak sekarang ini adalah memang sektor pariwisata. Dari sisi pelaku jasa pariwisata, kemudian bagaimana pengelola destinasi wisata, belum lagi yang berbasis budaya, seni budaya, semuanya ini kan off semua dengan adanya penghentian sementara atau perubahan sementara izin untuk pembukaan tempat wisata maupun tempat hiburan dan juga event-event yang berpotensi adanya kerumunan massa mulai Maret ini kan berhenti semua. Nah ini amat sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi kerakyatan, baik dari sisi pendapatan asli daerah dari sektor wisata maupun dari sisi pendapatan para pelaku-pelaku seni budaya dan pelaku jasa pariwisata. Ini amat sangat terasa sekali, sehingga dengan adanya inisiasi kita mulai adanya perubahan dari zona merah mulai merangkak oranye menuju kuning, maka pada bulan Agustus yang lalu di inisiasi pemerintah kabupaten diadakan launching reopening. Untuk uji coba kita buka kembali dengan adanya penegaan dan juga pengetatan disiplin penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini otomatis, sehingga bagaimana kita tetap memberi kesempatan stakeholder dan para pelaku jasa pariwisata dan seni budaya untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya, tapi juga tetap bagaimana menjaga keamanan, kesehatan, dan mengurangi dampak penyebaran dari COVID-19 ini. Maka ini harus kita seimbangkan, adanya kepedulian dan juga adanya kedisiplinan masyarakat. Dari kita pengelola juga ada kepedulian sehingga semuanya bisa jalan sesuai dengan leading sektor masing-masing, tapi masyarakat terjaga keamanannya dari sisi dampak COVID-19 ini. menarik sekali tadi Pak Budi menyampaikan bahwa dampaknya sangat luar biasa sekali. Kalau dari tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini Pak, yang boleh kalau paling terdampak artinya pendapatannya sampai turun berapa persen atau sempat tutup berapa lama itu Pak? Untuk pendapatan asli daerah dari sektor wisata, kami dari pemerintah mengelola 3 tempat. Ada Dander Waterpark di sini, kemudian ada objek wisata Kayangan Api dan Waduk Pacal. Ini sebetulnya kita di target setahun dalam tahun anggaran 2020 ini 3M sekian. Ya. Tapi dengan adanya dampak pemberlakuan penutupan sementara karena dampak COVID ini, maka mulai pertengahan Maret kita jadi off, tidak beroperasi lagi, baik yang dikelola pemerintah maupun yang non pemerintah semua berhenti semua. Maka otomatis tidak ada kunjungan, tidak ada pendapatan, sehingga target itu akhirnya diadakan refocusing, ada efisiensi dan sebagainya. Kita di awal kita ditarget hanya tinggal dari 3M tinggal 484 juta sekian. Nah, tapi dari pendapatan selama 1,5 bulan di awal tahun, kemudian ada setelah itu kita mulai ada kegiatan merangkak di bulan Agustus. Target itu sebenarnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya. Dari refocusing itu yang dari 3L tinggal 484 sekian. Akhirnya di perubahan APBD 2020 diadakan peningkatan lagi untuk dipacu lagi targetnya menjadi 811 sekian juta, sehingga harapan kami dengan mulai didoknya PAPBD bulan Oktober ini, kami berharap 2 bulan terakhir ini kita bisa memacu kunjungan
dari sisi sektor wisatanya sehingga target itu bisa terpenuhi, tapi tetap bagaimana menjaga keamanan dan juga kepedulian kita dan masyarakat bagaimana menjaga keamanan dari penyebaran COVID-19 ini, sehingga dari pendapat kita juga tetap berjalan tapi masyarakat tetap terlindungi dari dampak-dampak negatif penyebaran COVID-19 ini. Ada kiat-kiat khusus Pak untuk meningkatkan kunjungan wisata di tengah pandemi. Yang satu sisi ini kan sektornya ini sangat dilema sekali. Salah satu sisi pemerintah meminta masyarakat tetap stay at home, dilarang berkerumun, tapi di satu sisi wisata ini juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk refreshing begitu ya. Karena setelah sekian bulan berada di rumah pasti ada titik jenuh di sana dan masyarakat butuh untuk refreshing. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri ada kiat-kiat khusus atau strategi khusus untuk menarik masyarakat bisa berwisata di tempat-tempat yang dikelola oleh Dinas Pariwisata? Memang dari himbauan-himbauan gugus tugas, memang alternatif yang paling aman sebenarnya tidak keluar dari rumah. Stay at home itu lebih aman, terutama bagi lansia yang punya penyakit-penyakit bawaan atau ya tidak sehat kondisinya. Tapi bagi milenial atau bagi masyarakat yang mungkin sudah jenuh dengan kondisi pandemi ini, terlalu lama di rumah dan mungkin ada kesempatan liburan panjang kayak sekarang ini, maka bagi yang pecinta traveling maupun berwisata silahkan kita akan melayani, tapi dengan tetap kita prinsip berwisata sehat. Artinya protokol kesehatan di tempat-tempat wisata yang baik dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh wisata desa dan non pemerintah tetap kita himbau, kita dampingi, kita motivasi supaya tetap memberlakukan penegaan disiplin dan juga penerapan protokol kesehatan ini di tempat-tempat wisata, terutama 3M ini terpenuhi minimal. Bagaimana pengelola dan pengunjung tetap pakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Maka yang paling direkomendasikan untuk saat ini adalah wisata-wisata yang sifatnya terbuka, outdoor. Kayak di Dander ini terbuka, di Kayangan Api, Waduk Pacak, atau mungkin wisata desa yang lain. Ada Pilang Gede, Banyu Kuning, Agro Blimbing di Ngringrejo, semuanya adalah berpotensi untuk kita kunjungi karena lebih aman dari sisi kerumunan-kerumunan massa. Karena areanya lebih luas dan bisa terjaga. Karena kondisi sekarang ini dibatasi sedapat mungkin kunjungan di tempat-tempat wisata hanya berkisar 50% dari hari-hari normal. Nah, supaya dimungkinkan untuk menjaga jarak dan menjaga keamanan dari para pengunjung, dan juga pelayanan lebih maksimal lagi dengan adanya penyediaan sarana prasarana tentang protokol kesehatan ini. Ya, kalau berbicara soal tadi ada memang penurunan 50% ya untuk atau pembatasan 50% untuk kunjungan di tempat wisata sendiri. Nah, kalau kita melihat saat ini Bojonegoro di era new normal ini untuk pengunjung sendiri Pak, sudah berapa persen ya kira-kira saat ini dibandingkan dulu ketika masih sebelum COVID, dibandingkan dengan saat ini sudah mulai ada kenaikan berapa persen Pak? Kalau dari target kunjungan kita baru sekitar 40%. Maka kita harus memacu dari 2 bulan terakhir ini, kita harapkan ada mungkin kalau nanti kondisi membaik dari oranye menjadi kuning, mudah-mudahan ada lonjakan kunjungan. Tapi tetap kita himbau kepada masyarakat dan kita kerjasama dengan lintas sektor di gugus tugas kabupaten supaya tetap menjaga disiplinan protokol kesehatan, baik yang kami kelola di pemerintah maupun yang dikelola oleh desa, swasta maupun yang dikelola oleh pihak lain, sehingga kita tetap sama-sama menjaga protokol kesehatan ini sehingga dipastikan wisata aman dan masyarakat dalam kondisi sehat dan terjaga dari penyebaran COVID-19 ini. Itu yang paling penting ya. Jadi kita masih bisa berwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul, itu jadi, yang utama. Ya, sahabat blogger, tentunya kita tahu bahwa saat ini sudah memasuki new normal. Masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata, pilihlah salah satunya wisata alam atau wisata terbuka yang justru kerumunannya bisa lebih diantisipasi ya Pak Budi ya. Ketimbang tentunya Anda mengunjungi tempat-tempat yang tertutup atau indoor. Dan pada siang hari ini kita juga sekaligus akan bertanya Pak, di Bojonegoro sekali lagi kalau masyarakat dari luar kota yang ingin ke Bojonegoro ini bisa mengunjungi mana saja tempat-tempat yang representatif untuk menjadi kunjungan wisata di Bojonegoro?
Bagi masyarakat yang ingin berkunjung di Bojonegoro, ini selain yang dikelola oleh pemerintah, ini ada Dander Waterpark, Wana Wisata Kayangan Api, dan Waduk Pacal. Masih banyak pilihan-pilihan lain yang sifatnya wisata kuliner maupun wisata-wisata yang berbasis swafoto atau selfie, dan juga wisata-wisata alam. Di Banyukuning ada wisata alam Banyukuning dengan dimanjakan oleh view alam yang lebih sejuk. Lokasinya di mana? Di Desa Kerondonan, Kecamatan Gondang. Gondang. Kemudian masih ada Negeri Atas Angin. Kemudian kalau para pecinta agro, kita ada agro salak di Salakwedi. Kalianyar juga sudah mulai membuka wisata Kalianyar Mumbul. Kemudian yang di barat kita ada Niagara Mini, yaitu di Payaman ada Kerajaan, ada agroblimbing yang masih ngetren, masih kunjungannya masih maksimal di sana. Dengan adanya agroblimbing ini mereka tetap bisa survive, tetap terjaga kunjungannya. Di wilayah timur yang sudah mulai lagi melejit dan mulai menjadi ikon adalah di Desa Pilang Gede, Balen. Di sana ada Taman Pinggir Gawan yang kemarin kita launching bersama Vista Bengawan tahun lalu. Alhamdulillah sekarang para pengelola konsisten menambah atraksi-atraksinya sehingga kunjungan makin meningkat. Dan yang baru kemarin di launching oleh Menteri Desa, yaitu di Pejambon, wisata Edu Pejambon sudah mulai merangkak, kunjungannya sudah mulai banyak lagi. Pesan-pesan Pak Budi sendiri sebelum masyarakat dari luar berkunjung ke Bojonegoro, apa ini Pak pesan-pesannya agar masyarakat dari luar yang ingin berwisata ini menarik sekali, banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi di saat weekend ataupun juga long weekend. Mudah-mudahan tentunya masyarakat dari luar Bojonegoro senantiasa tetap setia untuk berkunjung di Kabupaten Bojonegoro dengan banyak pilihan tempat wisata yang menarik. Monggo, Pinarak Bojonegoro. Selamat siang, terima kasih. Salam sahabat blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.